Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Depuryani, NIM 2021-01-2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan materi benefit cost ratio. Untuk soal yang pertama, itu sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru itu akan diperoleh yang dapat memperoleh penghematan sebesar 1 juta per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan itu memiliki nilai jual senilai 40 juta. Apabila tingkat pengembalian 12% per tahun, apakah pengembalian peralatan tersebut menguntungkan? Jadi penyelesaiannya seperti di bawah. Kita membuat dulu arus cash flow-nya yang bisa digambarkan seperti di layar. Kemudian kita akan menghitung B per C-nya, yaitu 1 juta ditambah 40 juta, kemudian di-futurekan dengan 12% dan 8 periode, dibagi 30 juta dikali A per G 12% 8. Akan didapat hasil seperti di bawah. Dari perhitungan di atas, hasil B per C itu kurang dari 1. Maka pembelian alat tersebut tidak menguntungkan. Kemudian untuk soal nomor 2, sebuah kontraktor berencana membeli sebuah alat berat. 3 buah alternatif dengan usia pakai masing-masing 6 tahun tersedia dengan perkiraan arus cash flow bersih sebagai berikut. Bisa digambarkan di tabel dengan MARR-nya sebesar 15% per tahun. Tentukan alat berat mana yang paling menguntungkan untuk dibeli. Kemudian untuk penyelesaiannya, pertama kita akan membandingkan dengan do nothing. Do nothing itu dengan tidak membeli. Maka kita bandingkan do nothing dengan alat A. Kita buat tabel seperti di layar. Kemudian kita membuat harus flow-nya dan menghitung B per C, yaitu 90 juta dibagi 200 juta A per P, 15%, 6 periode. Kemudian didapat hasil B per C-nya itu 1,7. Hasil yang diperoleh adalah B per C-nya itu lebih besar dari 1. Maka alat yang dibeli itu menguntungkan. Kemudian kita akan membandingkan lagi alat A dengan alat C. Seperti yang tabel, kita masukkan dulu 100 juta yang tadi kita dapat. Terus 90 juta itu pendapatan per tahunnya. Dan 2-6 tahun itu 90 juta. Kemudian untuk alat C itu ini nilai investasinya 212.500 juta. Kemudian pendapatannya itu min. Kemudian di tahun kedua sampai ke-6 itu 122 juta 122 juta 500. Kemudian kita membuat arus cash flow-nya dan menghitung B per C. 32.500 dikalikan P per A 15% dengan periode 5 dikali dengan P per F
15% kali satu. Satu ini didapat dari ini. Tabel. Kemudian dibagi 12.500 ditambah 105 juta dikalikan P per F 15% dikali 1. Periode ke 1. Kemudian P per C itu didapat 0,91. Hasil yang diperoleh adalah lebih kecil dari 1. Maka untuk pembelian alat yang C itu tidak menguntungkan. Kemudian yang C kita hilangkan, kemudian kita bandingkan lagi antara alat A dan B. Kita buat tabel seperti yang sebelumnya. Alat A itu investasinya 200 juta. Kemudian keuntungan per tahunnya itu 90. Dan ini untuk alat B. Kemudian kita membuat arus cash flow-nya. Dan membuat B per C. Ini 18 juta. F per A 15% untuk 6 periode dibagi dengan 50 juta. Ini nilai ini. Kemudian dapat hasil 1,36. Dari hasil perhitungan di atas, B per C itu lebih besar dari 1. Maka untuk pembelian alat yang itu juga menguntungkan. Dari alat A dan B sama-sama menguntungkan, namun alat A itu mempunyai nilai yang lebih besar, yakni 1. Kemudian untuk soal yang terakhir, soal nomor 3, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru. 3 buah alternatif tersedia. Kemudian interval waktunya itu 10 tahun, mesin A 10 tahun, mesin B 20 tahun, mesin C 20 tahun. Dengan nilai investasi awal itu 10 juta, mesin B 15 juta, mesin C 20 juta, dan keuntungan tiap tahunnya itu 1.625.000, ini juga sama. Kemudian untuk mesin C 1.950.000. Kemudian mesin yang baru akan direncanakan selama 20 tahun. Oleh karena usia pakai mesin A dan di mesin A hanya 20 tahun, maka pada akhir tahun ke-10, mesin itu dapat diganti dengan mesin yang lain dengan konsekuensi ekonomi yang sama. Setiap alternatif tidak memiliki nilai sisa. Jadi, tentukan mesin mana yang layak dibeli jika menggunakan MARR 6% per tahun. Jadi, penyelesaiannya itu kita buat tabel seperti yang sebelumnya dengan membandingkan do nothing. Do nothing dengan mesin yang A. Dapat dituliskan di tabel seperti di layar. Kemudian digambarkan arus cash flow-nya di berikut. Kemudian dicari B per C. Nah, itu 1,625 dikalikan P per A 6% dikali 20 periode. Dibagi 10 juta ditambah 10 juta dikali P per F 6% dengan 10 periode. Maka hasil yang didapat adalah 1,2. Jadi hasil B per C-nya itu lebih besar dari 1, maka mesin A itu menguntungkan. Kemudian kita membandingkan mesin A dengan mesin B. Bisa dilihat seperti contoh-contoh sebelumnya, kita membuat tabel seperti yang sebelumnya, dan membuat arus cash flow. Kemudian B per C-nya itu 10 juta, P per F 6% dengan periode 10 dibagi dengan 5 juta. 5 juta, kemudian didapat hasil 1,12. Hasil dari perhitungan mesin B itu juga menguntungkan karena mesin B itu menghasilkan B per C itu
lebih besar dari satu. Kemudian kita akan membandingkan lagi mesin B dengan mesin C. Kita membuat tabel seperti sebelumnya. Kemudian kita menggambarkan arus case flow-nya dan cari B per C. 325.000 itu tadi dikalikan P per A 6% 20 dengan periode ke-20 dibagi 5 juta. Maka B per C yang dihasilkan adalah 0,75. Dari hasil hitungan di atas itu, B per C-nya diperoleh kurang dari 1. Maka pembelian mesin C itu tidak menguntungkan. Di antara mesin A, B, dan C, mesin A itu memiliki nilai atau didapatkan nilai itu lebih besar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Tidak ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om Santi, Om Santi Santi Santi. Santi.